Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ahammiyatu sholatit tatawwu, tentang urgensi sholat sunnah, ya, tentang pentingnya sholat sunnah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak cukupkah bagi kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat wajib saja? Kenapa kita mesti sholat sunnah? Apa pentingnya, apa urgensinya kita melaksanakan sunnah? Ada beberapa hal yang menunjukkan betapa pentingnya sholat sunnah bagi kita di samping sholat fardu. Yang pertama adalah bahwa sholat itu adalah sebaik-baik amalan seorang hamba. Adalah ibadah yang paling utama, ya, dalam rangka seseorang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istaqimu, istiqomahlah kalian." Ya, istiqomah itu artinya diantaranya adalah ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran, ya, termasuk juga menegakkan keadilan, ya, komitmen dengan manhaj yang lurus, atau termasuk juga senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan istaqimu, istiqomahlah kalian. Walan tuhsu, dan sekali-kali kalian tidak akan bisa istiqomah dengan sempurna. Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya amalan kalian yang paling utama adalah as-shalah. Wala yuhafidu 'alal wudu illa mu'min, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali dia adalah seorang mukmin. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi di antara isi dalam hadis yang tadi disampaikan adalah bahwasanya Rasulullah menjelaskan sebaik-baik amal seseorang itu adalah sholat, ya. Wa'lamu anna khaira a'malikumus sholat. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Ibadah, amalan yang paling utama, yang paling baik dalam rangka taqarrub kepada Allah adalah as-sholat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, di antara hal yang menunjukkan pentingnya sholat sunnah adalah bahwa dengan sholat sunnah seseorang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan diampuni dosa-dosanya. Tentu yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana apa yang pernah dikatakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mabit, saya pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Lalu aku membawakan wadu. Wadu itu air yang digunakan untuk wudu. Ya, fa'ataituhu biwadu'ihi, aku membawakan air wudu beliau. Ya, wa hajatihi, dan air untuk hajat beliau. Ya. Faqala li, maka beliau kemudian berkata kepadaku, sal, mintalah kamu kepadaku. Ya.
Fakultu, maka aku berkata kepada beliau, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku minta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di dalam jannah. Ya. Ini permintaan daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, beliau berkata, au ghairu dzalik, ada nggak permintaan selain itu? Ada nggak permintaan yang lain? Qultu, maka aku menjawab, aku berkata, huwa dzak, ya, tidak ada ya Rasulullah, itu saja, ya. Yaitu beliau ingin menjadi teman dekat, ya, bagi Rasulullah SAW di dalam surga. Jadi huwa dzak, itu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian berkata, ya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu, yaitu dengan engkau memperbanyak sujud. Ya. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu, yaitu dengan engkau memperbanyak sujud. Para ulama menjelaskan bahwa kathratus sujud itu adalah artinya memperbanyak sholat-sholat sunnah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Thauban, beliau ini adalah maulanya Rasulullah SAW, orang yang pernah menjadi budak, kemudian dibeli oleh Rasulullah, kemudian dibebaskan, dan setelah itu kemudian beliau bersamai Rasulullah SAW dimanapun dan kapanpun Rasulullah berada, maka Thauban selalu bersama Rasulullah SAW. Nah, Thauban pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apa yang bisa masukkan seseorang ke dalam jannah. Maka Rasulullah kemudian bersabda kepada beliau, alaika bikathratis sujud, alaika bikathratis sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud lillah, kepada Allah. Ya. Seperti yang dijelaskan bahwa kathratus sujud itu adalah salat-salat sunnah, memperbanyak salat sunnah. Apa kata Rasulullah? Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, sekali sujud karena Allah, illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu. Dengan sujud itu derajatmu akan ditinggikan. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah juga akan menghapus darimu kesalahan. Jadi dengan sujud itu derajat ditinggikan, kesalahan pun dihapuskan. Jadi semakin banyak orang melaksanakan salat sunnah, maka semakin tinggi derajat ditinggikan, dan semakin banyak pula kesalahan-kesalahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara faedah, di antara hal yang menunjukkan pentingnya salat sunnah adalah dengan salat sunnah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ditinggikan derajat itu adalah seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah tadi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tadi, bahwa beliau beliau minta bisa menjadi teman dekat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW meresponnya dengan, kalau memang itu keinginanmu, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang menunjukkan betapa pentingnya salat sunnah bagi kita adalah bahwa dengan salat sunnah, maka kekurangan-kekurangan yang ada pada salat fardu yang kita lakukan akan bisa disempurnakan. Karena bisa jadi salat fardu yang kita kerjakan tidak sempurna, banyak kekurangan-kekurangannya. Bisa jadi karena kurang khusyuk, bisa jadi karena ada sunnah-sunnah, adab-adab yang tidak kita laksanakan, sehingga nilai yang kita dapatkan dari salat fardu kita tidak sempurna, tidak maksimal. Ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah isyaratkan, innar rajula la yansarifu min salatihi, sesungguhnya seseorang selesai dari salatnya, wa ma kutiba lahu illa usruha, tidaklah dicatat baginya kecuali usruha, hanya 1/10-nya. Tus'uha, 1/9-nya.
thumnuha seperdelapannya, ya, subu'uha sepertujuhnya, sudsuha, ya, seperenamnya, khumsuha seperlimanya, ya, rubu'uha seperempatnya, thuluthuha, ya, sepertiganya, nisfuha setengahnya. Nah, inilah kira-kira gambaran dari sholat-sholat yang kita kerjakan. Ya, ada yang mendapatkan hanya 1/10, ada yang lebih tinggi lagi 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Yang paling tinggi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi adalah setengah. Bayangkan para hadirin sekalian bahwa sholat yang kita lakukan yang akan menjadi andalan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ternyata nilainya berkisar antara 1/10 sampai setengah. Hanya nilai separuh dari yang seharusnya paling tinggi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Padahal ini amalan yang sangat menentukan. Maka disinilah pentingnya sholat sunnah bagi kita. Di antara adalah untuk menyempurnakan, menambal kekurangan yang ada pada sholat fardu kita yang jauh dari sempurna. Dan ini juga ditegaskan di dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus shalah. Ya, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab, ya, pada manusia di hari kiamat nanti adalah as-shalah, yaitu salat. Qala, Rasulullah kemudian berkata, melanjutkan, ya. Ya, beliau menjelaskan kembali, yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi. Allah Azza wa Jalla berfirman, berkata kepada para malaikatnya, wa huwa alam, padahal Allah adalah paling tahu, ya, lebih tahu. Unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Lihatlah wahai para malaikat, salat yang dikerjakan hambaku, apakah dia lakukan dengan sempurna ataukah ada yang kurang, ataukah tidak sempurna. Fa in kanat tamatan kutiba lahu tamatan. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya, ya, pahala yang sempurna. Kalau sempurna dicatat sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'an. Namun jika dalam sholatnya, ya, ada sedikit kekurangan, ada ketidaksempurnaan, ya, qala Allah berfirman kepada para malaikat, unzuru hal li'abdi min tatawwu. Lihatlah apakah hambaku tersebut memiliki amalan sunnah, memiliki amalan tatawu. Itu tatawu itu adalah sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang sunnah. Lihatlah, unzuru hal li'abdi min tatawu. Lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Fa in kana lahu tatawu'un, jika hambaku memiliki amalan sunnah, ya, maka Allah berkata kepada para malaikat, atimmu li'abdi faridatahu min tatawu'ihi. Sempurnakan kekurangan yang ada pada amalan wajibnya tadi, yaitu dengan amalan sunnahnya. Jadi hadis ini dengan jelas, dengan terang menjelaskan bahwa ternyata, ya, fungsi di antara fungsi sholat sunnah itu adalah untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu yang kita kerjakan, yang sangat mungkin, sangat besar kemungkinannya sholat fardu yang kita kerjakan tidak sempurna, ya, tidak mendapatkan nilai yang maksimal, ya, dengan berbagai macam sebab dan faktornya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang tadi disampaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang juga menunjukkan pentingnya, ya, urgennya salat sunnah adalah bahwasanya orang yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka Allah akan memberikan petunjuk, ya, pada pendengaran orang tersebut, pada penglihatan orang tersebut, pada kaki yang dia gunakan berjalan, pada tangan yang dia gunakan untuk megang. Bahkan juga dengan sunnah-sunnah yang dikerjakan manakala dia meminta, permintaannya akan dikabulkan. Manakala dia minta perlindungan, ya, permintaan perlindungannya pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam satu hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara isi firman-Nya adalah wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mendekatkan,
ya, mendekatkan diri kepadaku, taqarrub kepadaku dengan an-nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, ya, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika aku telah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ya, maka aku akan memberikan petunjuk kepada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Kalau pendengaran seseorang sudah diberikan petunjuk, maka yang didengar adalah yang baik-baik. Yang didengar adalah hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang didengar adalah hal-hal yang akan memberikan faedah, manfaat, ya, di dunia maupun lebih-lebih di akhiratnya, memberikan pahala baginya. Jadi jika aku telah mencintainya, maka kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan berikan petunjuk kepada pendengaran yang digunakan untuk mendengarnya. Wa basarahul ladzi yubsiru bi, dan aku akan memberikan petunjuk kepada basarnya, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Penglihatannya akan diberikan petunjuk oleh Allah sehingga yang dilihat adalah yang halal, yang dilihat adalah yang dibolehkan oleh Allah, yang dilihat adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat adalah yang memberikan pahala baginya, manfaat baginya di dunia maupun di akhiratnya. Wa yadahul ladzi yabtushu biha, dan aku akan memberikan petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, sehingga yang dipegang, yang disentuh adalah sesuatu yang tidak membawa dosa, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang, ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Warijlahul ladzi yamshi biha, dan aku akan berikan petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, sehingga berjalannya adalah ke tempat-tempat yang tidak dilarang oleh Allah, ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ke tempat-tempat yang kemudian menghadirkan kebaikan, pahala bagi orang tersebut, ya. Wa idza sa'alani la'utiyannahu, jika ia mohon kepadaku, pasti aku akan memberikannya. Pasti aku akan memberikan sesuai dengan permohonannya. Wala inista'adzani la'u'idannahu, jika dia mohon perlindungan kepadaku, ya, pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah di antara faedah yang akan didapatkan bagi seorang yang senantiasa komitmen melaksanakan amalan-amalan sunnah. Tentu, ya, sebelum bicara tentang sunnah, tentu yang wajib-wajib sudah dibereskan. Karena bagaimanapun, ya, amalan yang wajib tetap yang lebih utama. Taqarrub pada Allah yang paling disukai oleh Allah adalah tetap yang wajib. Nah, komitmen yang wajib kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang sunnah. Maka ketika seseorang wajib dikerjakan dengan penuh ketaatan pada Allah, kemudian yang sunnah-sunnah pun dilaksanakan, maka dia akan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mahabbah itu didapatkan, maka pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pendengarannya, dengan matanya, dengan tangannya, dengan kakinya, dia mendapatkan hal-hal yang diridhai dan membawa kebaikan bagi dunia dan akhiratnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk melaksanakan apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan wabil khusus dalam hal ini adalah ibadah salat, ya. Salat fardu kita kerjakan dengan penuh semangat, dengan penuh ketaatan kepada Allah, ya. Berusaha untuk selalu berjamaah, berusaha untuk melaksanakan di awal waktu dengan sunnah-sunnahnya, dengan adab-adabnya, dan juga setelah itu kita juga sempurnakan ibadah fardu kita dengan, ya, ibadah fardu, ibadah salat kita dengan salat-salat sunnah kita, dengan salat-salat tatawu yang terkait dengan salat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.